Montpera atau Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat adalah monumen sekaligus museum sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat di Tata Pasundan atau Parahyangan. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat terletak di Jalan Dipati Ukur nomor 48, Kota Bandung. Lokasinya sendiri berhadapan dengan Gedung Sate dan di depannya terdapat kampus Universitas Padjadjaran Kota Bandung. Monumen berdiri di atas tanah seluas lebih dari 72.040 meter persegi dan luas bangunan lebih dari 2.143 meter persegi. Monumen yang biasanya disebut Montpera ini didesain oleh arsitek Slamet Wirasonjaya dan perupa Sunario dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat R. Mulyana pada tanggal 23 Agustus tahun 1995. Jika dilihat dari depan, bangunan ini memiliki bentuk yang unik dengan arsitektur modern, yaitu berbentuk seperti lengkungan-lengkungan yang bersusun yang di bagian tengahnya terdapat lambang Garuda Pancasila. Lengkungan pada bangunan ini melambangkan bambu runcing, yaitu senjata yang digunakan pahlawan-pahlawan kita pada masa penjajahan. Keunikan bangunan ini tidak hanya itu. Jumlah susunan lengkungan bangunan ini berjumlah 17 dan lengkungan yang tertinggi memiliki tinggi 17 meter. Kemudian, jika dilihat dari atas, bangunan ini berdiri pada sebuah area lingkaran di mana area ini memiliki diameter 45 meter. Sebelum melihat ruang-ruang lain di Museum Bawah Tanah, kita akan melewati tangga yang menurun di mana jumlahnya juga berhubungan dengan tanggal kemerdekaan negara Indonesia. Di sisi kanan tangga, kita juga dapat melihat kisah singkat Bandung Lautan Api dan bingkai-bingkai foto pahlawan beserta deskripsinya. Untuk ruangannya, kita bisa melihat sebagian besar pelapis di bagian dinding dan lantai berbahan marmer. Setelah kita berada di bagian dalam bangunan, kita akan menemukan ruang auditorium, perpustakaan, dan ruang diorama. Ruang auditoriumnya berfungsi untuk mengadakan pertemuan, lomba, dan lain sebagainya. Ruangan auditorium ini dibuat kedap suara. Pelapis bagian dinding sebagian berbahan marmer dan sebagiannya berbahan kayu. Pada bagian langit-langitnya menggunakan lampu downlight. Dan pada bagian lantainya dilapisi oleh karpet. Untuk furniturnya, di ruangan ini ada kursi-kursi, sofa kayu yang berjejer di bagian depan dan meja panjang. Dan terakhir untuk pelengkap lainnya, ada proyektor, speaker, sekaligus AC untuk penghawaan ruangan. Ruangan berikutnya yaitu ruang perpustakaan sekaligus kantor dari pegawai pengelolaan museum. Isi dari furnitur ruangan ini seperti kantor pada umumnya, yaitu terdapat banyak kursi dan meja. Karena ruangan ini juga menjadi perpustakaan, maka tersedia beberapa rak buku di dalamnya. Tidak ada hal yang khusus pada dinding, lantai, dan langit-langit ruangan ini. Dinding dan langit berbahan marmer dan langit-langit menggunakan lampu downlight. Terakhir adalah ruang diorama. Ruang diorama ini bentuknya melingkar, sehingga kita sebagai pengunjung akan memutar untuk melihat diorama yang ditampilkan di kanan kiri dinding. Seperti diorama Bandung Lautan Api, diorama Konferensi Asia Afrika, diorama Perundingan Linggarjati, dan diorama lainnya. Tidak hanya diorama, di sini juga ada pajangan-pajangan lainnya seperti pakaian tentara, senjata, kain batik, dan sebagainya. Sebagian besar bangunan ini terlihat bagus, penataan dioramanya rapi, dan penggunaan marmer pada bagian bangunan memberikan kesan megah dan mewah. Bangunan monumennya pun berwarna putih memberikan kesan bersih, murni, dan warna putih juga memiliki arti kesucian. Di samping kelebihan yang ada, bangunan ini juga memiliki kekurangan, yaitu
Penggunaan lampu downlight kurang efektif karena beberapa ruangan masih terasa gelap. Beberapa lampu pada diorama juga mati sehingga diorama tidak bisa dinikmati dengan maksimal. Penggunaan marmer pun memiliki kekurangan. Karena marmer licin, kita harus berhati-hati saat berjalan di dalam museum ini. Kami merekomendasikan tempat ini untuk dikunjungi, karena selain menyuguhkan wisata sejarah, bangunan monumennya memiliki filosofi pada arsitekturnya. Sudah jangan ke Jatinangor, ya sudah ada yang punya. Lebih baik dia